Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal TPA kita atau tes potensi akademik, khususnya silogisme yang kemarin sempat terputus ketika saya buat konten ya, karena adanya azan yang mau lewat, dan insyaallah kita akan lanjut di sini. Perlu teman-teman ketahui, tes TPA di PPG itu tidak sesulit di TIU saat ujian CPNS. Jadi jangan terlalu takut ya. Cukup belajar santai, tidak usah terlalu dipikirkan ya. Perbanyak saja di pedagogi dan mapel teman-teman ya. Kalau bisa diporsikan, kasih TPA 30%, pedagogi dan mapel teman-teman kasih 70% ya. Seperti itu. Kalau yang lain ada TPA, ada tes bakat minat, itu tidak terlalu banyak, tapi memang ada ya, ada. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Beberapa benda yang bisa meleleh adalah plastik. Semua plastik adalah benda padat ya. Kesimpulan yang tepat adalah A. Hanya plastik yang meleleh merupakan benda padat. B. Benda yang bukan plastik tidak meleleh. C. Benda padat pasti meleleh. D. Beberapa benda padat dapat meleleh. Benda padat dapat memuai. Oke, jadi soal-soal yang saya ambil dari part 1 sampai yang kita bahas sekarang ini adalah part-part yang memang umumnya paling banyak muncul di soal-soal silogisme, baik itu tes CPNS maupun di pedagogi menurut pengalaman saya teman-teman. Jadi yang paling banyak itu yang ada kata beberapa, semua ini yang paling banyak muncul, yang paling banyak didominasi di soal-soal silogisme. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau kita menemukan soal yang ada kata semua dan ada beberapa, kita ambil saja yang ada kata beberapanya ya. Jadi kalau kita menggunakan teknik ini sangat sebentar sekali kita bisa temukan jawabannya ya. Coba kita cari mulai dari A, B, C, D sampai E. Itu yang menggunakan kata beberapa hanya option D ya. Coba kita simpan kalau tidak yakin, tapi kalau buru-buru ya tidak perlu lagi dicek kembali ya. Ini sudah fix ya. Karena di sini ada kata semua dan beberapa ya. Coba kita bahas satu-satu, kita lihat. Hanya plastik yang meleleh merupakan benda padat. Hanya plastik yang meleleh merupakan benda padat ya, sangat tidak nyambung ya dengan premis-premis yang ada. Kemudian benda yang bukan plastik tidak meleleh. Katanya benda yang bukan plastik tidak meleleh. Ini juga salah ya. Benda yang bukan plastik katanya tidak meleleh. Dia membuat kesimpulan sendiri ya. Padahal es batu kan bukan benda plastik tapi meleleh. Kalau kita ingin menggunakan logika ya, benda padat pasti meleleh ya. Tidak semua benda padat bisa meleleh. Batu tidak bisa meleleh, besi tidak meleleh. Kemudian ini beberapa benda padat dapat meleleh. Iya, beberapa benda padat dapat meleleh. Benda padat dapat memuai. Tidak ada kata memuai, jangan keluar. Ingat aturan yang pertama, aturan umum silogisme, jangan pernah keluar dari premis-premis yang ada. Jangan membantah dan jangan membuat kesimpulan sendiri ya teman-teman. Semoga dipahami ya. Jadi kalau kita mau cepat, lihat beberapa semua, cari yang beberapa. Oh ternyata hanya satu yang beberapa, maka option yang benar adalah option D. Lanjut saja ke soal berikutnya. Mudah kan? Ya, tanpa harus membaca terlalu banyak. Oke, kita lihat jawabannya ini. Ini ada kata beberapa.
pada kedua premis sehingga kesimpulannya harus menggunakan kata beberapa. Ya, ini dia. Kesimpulan dari dua premis tersebut adalah beberapa benda padat dapat meleleh ya. Jadi option yang tepat adalah option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penderita diabetes dilarang makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tahu dan tempe merupakan makanan rendah kolesterol ya. Kesimpulan yang tepat adalah A. Penderita diabetes dilarang makan tahu. B. Penderita diabetes dilarang makan tempe. C. Penderita diabetes dilarang makan tahu dan tempe. D. Penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe. E. Penderita diabetes boleh makan tahu tetapi dilarang makan tempe. Seperti itu. Oke, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Saya yakin teman-teman pasti yang sering latihan pasti tahu ya jawabannya. Ini kalau kita tidak sering latihan membaca soal-soal model seperti ini, kita akan kebingungan dan agak lama baru menemukan jawaban yang kita butuhkan. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah terlatih tanpa menggunakan rumus pun, teman-teman langsung mempunyai jawaban teman-teman sendiri atau punya insting ya kayak gitu. Nah, penderita diabetes dilarang makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Nah, dia hanya dilarang memakan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tahu dan tempe merupakan makanan rendah kolesterol. Berarti bisa dong tahu dan tempe bisa dimakan ya. Tahu dan tempe bisa dimakan. Kita hanya menggunakan aturan umum saja ya. Jangan keluar dari sini, bisa menebak asal ada keterangan tambahan. Keterangan tambahannya kan tahu dan tempe itu keterangan tambahannya adalah makanan rendah kolesterol. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari informasi tambahan itu bahwa makanan tahu dan tempe bisa dimakan oleh penderita diabetes. Seperti itu ya. Coba kita lihat, penderita diabetes dilarang makan tahu. Tidak, di premis tidak dikatakan bahwa penderita diabetes dilarang makan tahu ya. Kemudian yang kedua, B, penderita diabetes dilarang makan tempe. Tidak juga ya. Tidak ada kata-kata bahwa penderita diabetes dilarang makan tahu dan tempe. Ya, kemudian penderita diabetes dilarang makan tahu dan tempe. Nah, ini apa? Sama aja nih. Cuma gabungan dari option A dan B. Selanjutnya option D, penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe. Nah, ini yang benar. Boleh ya. Boleh makan tahu dan tempe karena dia rendah kolesterol. Yang dilarang kan yang mengandung kolesterol tinggi. Seperti itu. Coba kita lihat yang E, penderita diabetes boleh makan tahu tetapi dilarang makan tempe. Nah, ini juga agak pincang. Di sini kan dia sepaket ya. Tidak berpisah. Tahu dan tempe itu sepaket rendah kolesterol, berarti sama-sama bisa dimakan. Ini salah, berarti option D yang terbaik. Seperti itu teman-teman. Ya, intinya banyak latihan saja ya teman-teman. Jangan keluar ya, banyak latihan menggunakan yang pertama itu, yang aturan umum itu, yang dua itu sudah luar biasa ya. Ini kesimpulan dari dua pernyataan tersebut adalah penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa penjahat adalah residivis. Semua residivis masuk penjara lebih dari sekali ya. Oke. Kita lihat kesimpulan yang tepat adalah beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. B. Semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali. C. Semua residivis adalah bukan penjahat. D. Semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali.
beberapa residivis pernah ditembak kakinya. Kita lihat ini soalnya, teman-teman. Saya yakin dari 2 nomor sebelumnya teman-teman bisa jawab ini. Nah, benar sekali. Jadi jawabannya option A. Kenapa option A? Kita coba cek ya. Kita anggap ini sebagai P, penjahat sebagai P, dan ini sebagai residivis sebagai Q. Kemudian masuk penjara lebih dari sekali itu adalah R. Nah, kita tinggal coret saja. Yang tersisa adalah P maka R. Jadi beberapa penjahat masuk penjara lebih dari 1 kali. Ya, benar ya. Itu kalau kita menggunakan rumus ya. Nah, tapi kalau kita tidak menggunakan rumus, kemudian ambil kata beberapa ya. Kalau ada kata semua, beberapa, ingat ambil kata beberapa ya. Coba kita lihat. Kalau kita misalnya lihat soal seperti ini dan langsung lihat, kita langsung bisa eliminasi ketiga soal ini. B, C, dan D itu salah. Tinggal option A dan E. Itu kalau kita tidak menggunakan rumus ya. Kalau kita kesulitan. Sekarang kita lihat, kita kembali ke aturan umum silogisme bahwa tidak boleh keluar dari premis yang ada. Di sini kan tidak disebutkan bahwa beberapa residivis pernah ditembak kakinya. Tidak ada ya. Ini nyambung. Nggak nyambung ya. Alias jaka sembung bawa golok, tidak nyambung ya. Ya, tidak ada kan? Yang ada itu hanya penjara lebih dari sekali. Makanya ini otomatis salah teman-teman. Oke? Gampang kan? Sangat mudah sekali, sangat gampang. Nah, ini kesimpulan dari 2 premis. Menggunakan kata semua dan beberapa, pasti menggunakan kata beberapa. Jadi kesimpulan yang adalah beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Soal selanjutnya, semua siswa berada di dalam kelas. Sebagian siswa memakai sepatu berwarna hitam. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua siswa memakai sepatu berwarna hitam. B. Sebagian sepatu berwarna hitam. C. Sebagian siswa di dalam kelas. D. Sebagian siswa di dalam kelas memakai sepatu berwarna hitam. E. Sebagian siswa di kelas memakai sepatu warna putih. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Banyak yang menggunakan kata sebagian ya. Jadi option A kita pastikan sudah salah ya, karena menggunakan kata semua, berarti ini salah. Jadi tinggal 4 ya. Jadi kita lihat sebagian sepatu berwarna hitam. Sebagian siswa memakai sepatu berwarna hitam. Ya, bisa jadi, tapi dia tidak mengambil siswanya. Berarti ini dikatakan salah ya. Sebagian siswa di dalam kelas, dia juga tidak mengambil sepatunya. Ya, jadi harus merangkul kedua premis ini untuk dijadikan kesimpulan. Tidak hanya salah satu dari premis ini yang disimpulkan. Sebagian siswa di dalam kelas memakai sepatu berwarna hitam. Bisa jadi benar ya. Karena dia mengambil semua. Dia mengambil premis pertama dan mengambil juga premis yang kedua. Sebagian siswa di kelas memakai sepatu warna putih. Nah, ini kesalahan. Kita sama sekali tidak boleh menyimpul asal-asalan. Menyimpulkan sendiri ya, berdasarkan premis yang ada. Memang sebagian siswa memakai sepatu berwarna hitam, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang menggunakan warna lain selain warna putih. Jadi option terbaik adalah option D ya. Sebagian siswa di dalam kelas memakai sepatu berwarna hitam. Ini sudah jelas-jelas bahwa sebagian siswa
menggunakan sepatu warna hitam di dalam kelas. Kalau ini belum tentu ya teman-teman, berarti ini salah. Oke, semoga dipahami ya. Oke, ini ada soal. A sama dengan B, sebagian B adalah C. Kesimpulan yang tepat adalah A semua adalah C. Semua C adalah A. B sebagian A adalah C. D sebagian semua B adalah C. A dan C benar semua. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Nah, kalau kita tidak terbiasa mengerjakan soal yang seperti ini, kita akan bingung. Tapi kalau sudah biasa, kita bisa sangat mudah menjawab. A sama dengan B, sebagian B adalah C. Jadi kalau ada kata seperti ini, kita ambil kata yang sebagian ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option C. Sebagian A adalah C. Seperti itu. Karena A sama dengan B, sedangkan B sebagian B adalah C, berarti A juga termasuk sebagian dari C. Kalau kita mau berikan analogi atau gambaran, kita bisa bikin bundaran seperti ini. Ada A ya, A dengan B itu sama di lingkaran ini. Kemudian ada C di sini. Nah, seperti ini. Nih, B, sebagian B adalah C, nih. Dan sebagian A juga adalah C juga, karena mereka sama di lingkaran ini. Mudah-mudahan dipahami ya, teman-teman. Kalau semua A adalah C, berarti ini tidak sama dong, ya. Jadi salah. Kemudian semua C adalah A. Nah, ke sini lagi, tidak sama lagi, ke premis lagi ya. Kemudian semua B adalah C. Nah, ini membantah premis yang ada karena hanya sebagian. Jadi kuncinya ada di premis semua ya. A dan C benar semua, ya, salah. Yang benar itu cuman option C, teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Mudah-mudahan bermanfaat untuk silogisme part 2 ini. Insyaallah selanjutnya saya akan buat yang deret dan figural ya. Insyaallah mudah-mudahan disehatkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.